Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Maria sebagai mentor yang sudah membimbing saya dalam pembuatan laporan ini. Dan yang kedua, yang terhormat untuk para peserta orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K, teman-teman saya, teman seperjuangan. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil laporan saya, yaitu seminar laporan hasil orientasi P3K SMP 2 Pemalang. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Fathiatul Saadah. Unit kerjanya itu di SMP 2 Pemalang. Ahli pertama, guru mapel bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan rencana hasil kerja tahunan dari SMP Negeri 2 Pemalang. Rencana hasil kerja terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok. Tujuan institusi terdepan dalam pengembangan prestasi, budi pekerti, dan berdaya saing di era globalisasi. Dan masa kontrak dari kerja saya yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. 2028. Saya akan memaparkan tugas pokok dari guru bahasa Inggris, yaitu yang pertama, menyiapkan dan membuat rencana pembelajaran dan materi di tiap pertemuan. Kemudian yang kedua, mengajarkan bahasa Inggris mulai dari grammar, vocabulary, writing, listening, and speaking. Kemudian mengarahkan siswa saat memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, keempat, mengevaluasi kemampuan siswa melalui ujian dan tes. Terus memantau kemajuan belajar siswa, menyelesaikan masalah jika terjadi konflik di kelas, dan yang terakhir menyampaikan kebiasaan budaya dari berkomunikasi dengan warga sekolah. Selanjutnya. Materi kegiatan saya yang pertama, mencari tahu kesulitan belajar dari peserta didik. Yaitu biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu sendiri itu khususnya untuk kelas 8 itu biasanya masih sangat sedikit vocabulary atau kosakata yang dikuasai gitu ya dalam bahasa Inggris. Biasanya itu masih kurang banyak sehingga dalam berkomunikasi itu kadang kurang lancar ya. Yang tahap kegiatannya yaitu pertama, menganalisis, melakukan wawancara lisan, dan mengelompokkan permasalahan dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris. Outputnya yaitu mengetahui kesulitan belajar peserta didik, penerapan berakhlaknya, menganalisis serta membuat daftar pertanyaan dan mengelompokkan permasalahan yang dihadapi, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Tahapan kegiatannya berkomunikasi, berkonsultasi dengan mentor, bekerja sama dengan guru serumpun, dan meminta persetujuan mentor untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Outputnya, terciptanya kemampuan membaca dan berbicara secara lancar dan menyenangkan, serta penambahan penguasaan kosakata baru. Terjadinya kesepakatan antara mentor dan guru mapel bahasa Inggris yang lain. Tujuannya yaitu menemukan media pembelajaran yang sesuai dengan bagaimana cara meningkatkan kosakata yang baru.
Oke, penerapan berakhlak, saya berkonsultasi dengan mentor dan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris mengenai pembuatan media pembelajaran berupa metode pemanfaatan kartu percakapan. Ya, value core-nya yaitu kolaboratif. Oke, selanjutnya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi audio video edukatif. Tahapan kegiatannya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran bahasa Inggris mengenai pembuatan media pembelajaran berupa metode pemanfaatan kartu percakapan. Ya, sedangkan outputnya penggunaan video sebagai media bantu pembelajaran bahasa Inggris yang menarik. Penggunaan video edukatif merupakan salah satu cara belajar siswa yang menarik. Terpakainya video untuk praktik edukatif yang menyenangkan bagi peserta didik. Belum, Bu. Penerapannya. Belum. Tadi ini 7 ya. Iya. Oke. Untuk penerapan berakhlaknya, saya memilih, menyiapkan dan menggunakan beberapa audio video edukatif percakapan pendek yang menarik dan menyenangkan. Core value-nya adalah adaptif. Oke. Yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan melalui praktek sederhana. Tahapan kegiatan melakukan pembelajaran yang dilanjutkan dengan kegiatan membaca kartu percakapan pendek secara berpasangan serta mempraktekkan percakapan tersebut secara berpasangan dan bergantian. Oke. Output atau hasilnya terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran, terlaksananya evaluasi dengan bukti bisa tidaknya peserta didik berproses siswa memahami materi pembelajaran. Dan penerapan berakhlaknya melakukan pembelajaran yang dilanjutkan dengan kegiatan membaca kartu percakapan pendek. Core value-nya adalah kompeten. Dan selanjutnya pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi atau refleksi. Tahapan kegiatannya mengembangkan metode pembelajaran, menyebutkan tema-tema pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, melakukan rencana tindak lanjut. Outputnya menyusun bahan percakapan pendek, menganalisis mana saja tema percakapan yang sudah atau belum terlaksana dengan baik, terus memperbaiki media pembelajaran agar efektif. Kemudian penerapan berakhlaknya, saya menyusun bahan percakapan pendek, saya memilih tema mana saja yang sesuai dengan tema percakapan pendek tentang sesuatu yang ada di lingkungan sekolah, saya memperbaiki program agar efektif dan kompeten. Oke. Selanjutnya, ini rencana kerja menengah saya di tahun pertama itu membuat metode pembelajaran praktek di tahun pertama, yaitu terciptanya metode penguasaan kosakata, yaitu saya menggunakan kartu percakapan pendek, ya itu mungkin nanti berbentuk dialog atau mungkin dalam kartu itu berbentuk gambar atau kata. Contohnya kalau misalkan dalam kartu itu ada gambar, diusahakan anak itu dikasih satu kartu ada gambarnya kucing, misal kucing di atas sofa, terus anak disuruh membuat kalimat, ya apakah dia bisa atau belum, kayak gitu, ya oke. Dan yang kedua, ketertarikan siswa dalam menguasai kosakata. Yang kedua, menambah tema percakapan pendek. Ya, tujuannya itu biar ada ketertarikan siswa dalam menguasai kosakata. Jadi diusahakan dengan kartu percakapan pendek itu dibagikan ke anak-anak.
gambar ini, otomatis kan mereka tertarik atau ada termotivasi, ini sih bahasa Inggrisnya apa ya, kayak seperti itu ya. Oke, tahun yang ketiga yaitu memodifikasi metode pembelajaran. Siswa lebih bersemangat dan terlatih berpikir kritis. Nah, di sini saya menayangkan atau nanti mungkin saya memilih video yang akan saya tampilkan dan membagikan kartu juga. Jadi memodifikasi, mereka dibagikan kartu dan mereka juga menonton video. Oke, di situ nanti mereka disuruh membuat kalimat atau membuat dialog antar teman sekelasnya. Dan tahun keempat itu menambah jumlah percakapan pada tutor sebaya dalam praktek. Di sini nanti saya dibantu oleh teman saya yang satu kompon bahasa Inggris yang sama-sama mungkin kelas 8 gitu. Jadi adanya kolaborasi antara teman sejawat untuk menemukan pemahaman siswa tentang penggunaan kartu percakapan internet. Oke, dan yang kelima itu mempublikasikan manfaat penggunaan kartu percakapan. Metode tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Diharapkan itu setelah ada hasil yang baik dari pemanfaatan kartu percakapan pendek itu, diharapkan nanti bisa ditularkan oleh sekolah lain. Itu bisa menggunakan metode tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya tanya jawab kepada teman-teman kami, persilakan. Terima kasih Mbak Acara. Tadi sudah dijelaskan mengenai tentang percakapan ya. Tadi kok ada yang menarik tentang kartu percakapan. Di sini ada percakapan yang pendek-pendek begitu. Saya ingin tahu penerapannya di mana? Ya, penerapan penggunaan kartu ini. Jadi penerapannya itu nanti mungkin bisa dari tiga jenis itu, Bu. Jadi tadi yang pertama saya bagikan kartu mungkin berbentuk gambar atau cuma isinya itu kata, atau isinya itu dialog kata. Nanti sebelum pelajaran atau apa itu nanti saya bagikan satu persatu. Setiap anak berpasangan, nanti tanya jawab seperti itu, dan akan terkondisikan siswa yang aktif semuanya ngomong gitu loh, Bu. Ya, jadi diharapkan selain dia itu menguasai kosakata, dia juga bisa berbicara bagaimana cara ngomongnya, intonasinya gitu. Apakah udah benar pronounnya, apakah udah benar atau belum.